lo bisanya ngeritik doang. Kalau bisa bikin. Iya. Itu kan gitu kan? Iya, iya, betul. Selamat berjumpa kembali dengan kanal Bapak Kerihat. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang wartawan yang sangat terkenal dan belakangan saya mengenalnya sebagai kritikus film, pengamat film, juga seorang yang sangat intens melaksanakan festival film. Jadi di dunia perfilman, tamu yang satu ini sangat istimewa. Itulah kami sangat bahagia bisa hadir. Siapa lagi kalau bukan Mas Krisnadi Yuliawan. Selamat malam, sampai jumpa lagi Mas Kris. Sampai jumpa lagi. Ketemu lagi Mas Rihat. Mas Rihat ini teman baik saya, sahabat saya. Kami bersama-sama dulu cukup lama. Jadi ini pertemuan dua sahabat. Lama. Iya. Baik, terima kasih sekali Mas Kris sudah bersedia meluangkan waktunya ke kita. Jadi pada saat ini saya ingin ngobrol-ngobrol gitu dengan Mas Kris karena banyak juga teman-teman saya yang nanya cara bikin tulisan film gimana sih gitu. Jadi saya bilang, saya punya teman Mas Kris yang sudah sangat berpengalaman, bukan cuma menulis tapi juga hanya membuat film juga ya, belum ya? Belum, saya belum sih ya? bukan filmmaker. Ya. Nah, mungkin mau tanya dulu Mas Kris, kegiatannya apa ini belakangan ini? Sekarang apa ya? Ya saya selain bekerja jadi konsultan komunikasi juga saya masih membuat satu festival bersama teman-teman. Festival sudah berjalan 2 tahun. Ini tahun ketiga. Mudah-mudahan kita bisa jalan terus. Festival kami namanya Madani Film Festival, International Film Festival. Jadi sudah 2 kali dan itu dilaksanakan bulan Oktober biasanya. Dan tahun ini kita bertekad akan menyelenggarakannya. Jika bisa kita tetap akan kalau dulu kita openingnya di bioskop besar gitu, tahun ini openingnya ini baru rencana, tapi mudah-mudahan berhasil. Kita openingnya di ruang terbuka, mungkin di lapangan Banteng, keinginan kita gitu. Jadi ada physical distance-nya bisa tetap berjalan gitu, tapi orang tetap bisa berkumpul. Lalu juga mungkin akan menggunakan platform online. Jadi filmnya bisa ditonton di rumah masing-masing dengan platform online, tapi tetap registered sebagai pengunjung festival Madani Film Festival. Jadi ya kita berharap sih pandemi ini tidak mengurangi atau tidak akan menghalangi kita untuk tetap menikmati film dan membuka ruang-ruang percakapan melalui film gitu. Ya, baik. Ya. Wartawan itu kan seringkali ditugaskan untuk menulis film ya. Menulis film itu sendiri, apakah bentuknya memang hanya berupa resensi film atau bentuk-bentuk berita atau bentuk-bentuk artikel film itu apa aja sih sebenarnya? Aduh, ini teoritik gitu ya. Aku jawabnya santai aja ya, kira-kira aja ya. Kira-kira aja, maksudnya nggak usah ngerujuk apa gitu. Tapi intinya sih sebenarnya kalian lihat pengalaman dulu gitu. Pengalaman dulu kalau menulis film kan bisa ditulis filmnya gitu. Kan bisa ditulis behind the scene-nya, bisa ditulis proses pembuatannya gitu, bisa ditulis tokoh-tokoh di belakangnya gitu. Misalnya kan ada banyak hal yang bisa ditulis dari sama seperti tadi kita percakapkan gitu, kita mempercakapkan industrinya ternyata atau malah kebijakan film policy-nya gitu dari sebuah negara atau itu juga bisa ditulis. Kalau sebagai wartawan kan bisa nulis itu semua gitu. Ya. Atau kalau misalnya sebagai wartawan ekonomi kan lihat duit besar impact-nya terhadap perekonomian. Kan bisa begitu kan. Betul. Iya, bisa lihat besarnya itu. Macam-macam ya. Atau kalau yang tertarik politik internasional barangkali kan nanti nulisnya lain lagi tuh. Misalnya ngelihat bagaimana Amerika Serikat sangat melindungi filmnya melalui berbagai macam kebijakan. Dan itu bisa ditulis juga gitu. Bagaimana negara-negara di luar Amerika gitu melawan kecenderungan. Ya kan bisa artinya kalau menulis film itu banyak hal yang bisa ditulis dan sebagai jurnalis hampir semua hal bisa menjadi tulisan yang menarik. Kalau menurut saya. Ya. Nah, kalau gitu gini, kita mulai dari yang paling umum lah ya, resensi film. Itu kan paling umum ya. Itu gimana nih caranya menulis resensi film supaya
menarik gitu. Ya, sebetulnya sih gini ya, kalau saya balik sih sebetulnya. Saya balik sebenarnya bukan bagaimana cara menulis resensi film yang baik gitu kan, tapi bagaimana caranya menghindari menulis resensi film yang buruk. Barangkali gitu. Gimana? Bagaimana kalau kita balik aja gitu. Nah, sebetulnya ada dua jenis besar gitu. Ada dua jenis, kalau ini saya saja lah, nggak usah mengutip yang dua jenis besar tulisan tentang kalau kita menulis review atau resensi film. Yang satu menulisnya sebagai apa yang disebut sebagai panduan menonton. Jadi biasanya wartawan akan memberi semacam insight gitu. Film ini layak tonton atau enggak sih? Sebelum orang mengeluarkan uang untuk membeli tiket, dan dia akan memberi isyarat. Ini filmnya bagus, kalian tonton lah, atau ya sederhananya begitu. Ini filmnya nggak bagus lah, jangan ditonton, kalian rugi, duit kalian akan hilang percuma. Itu satu panduan menonton gitu. Tapi yang satu lagi adalah yang sifatnya memang benar-benar meletakkan film itu sebagai sesuatu yang bisa dibahas atau diulas. Nah, ini dua jenis tulisan yang berbeda. Dua jenis tulisan ini juga bisa ditulis dengan buruk, ya kan? Iya, yang buruk seperti apa itu? Semua, ya kan, sebagaimana semua. Nah, panduan menonton itu kan biasanya gitu. Ya seperti tadi yang saya bilang, yang paling simpel kan, ini filmnya jelek karena ini, karena itu. Gitu. Biasanya tulisan yang buruk itu hanya mengatakan sebuah film itu baik, jelek atau baik. Itu berdasar penilaian yang juga tidak jelas. Misalnya gitu. Nah, itu sebuah ulasan film yang buruk karena seperti sebetulnya basis menulis sederhana lah. Kalau kita menjadi penulis jurnalis kan selalu akan diajari begitu. Jangan pakai kata sifat. Ketika mengatakan seseorang wajahnya jelek, itu kan nggak boleh. Maksudnya kalau sebagai sebuah teknik menulis nggak boleh. Tunjukkan jeleknya, jangan katakan gitu. So, don't tell. Kan selalu begitu tulisan yang baik. Jadi hindari kata sifat. Maka menulis film juga sama. Jangan menilainya baik dan ini film baik, ini film jelek. Aktingnya buruk. Ini aktingnya bagus, tapi yang satu lagi buruk. Itu sebetulnya tidak memberi apa-apa, tidak menjelaskan apa-apa, dan tidak memberi ruang pembaca untuk memahami apa sih sebenarnya yang hendak dikatakan. Nah, panduan menonton itu akan bisa ditulis buruk begitu. Nah, ulasan juga sama. Nah, kira-kira sebetulnya yang harus dihindari ya. Kalau simpelnya sederhana itu, hindari tidak memberi reason terhadap sebuah alasan. Misalnya mengatakan sebuah film baik atau buruk, apa reasonnya, apa alasannya. Itu lapis pertama lah dalam menulis film. Berarti seorang yang akan menulis itu mestinya punya bekal ya, paling nggak bekal teknis. Artinya begini, seseorang itu kan ketika menonton mungkin akan melihat dari beberapa sudut. Katakanlah oleh orang yang tertarik dengan gambarnya gitu, apa itu istilahnya, akan mengomentari gambarnya. Mungkin ada yang satu lagi karena tertarik dengan dialognya akan mengomentari dialognya, barangkali begitu ya. Iya, nah, betul. Boleh nggak seorang penulis film menyoroti satu hal saja terhadap yang membuat dia tertarik untuk mengulasnya. Jadi tidak perlu diulas judulnya begini, terus teknik pembuatannya begini, terus adegannya begini atau skenario-nya begini dan seterusnya. Jadi boleh kita mengambil salah satu sudut saja atau gimana, Mas Tri? Kalau nanya boleh sama tidak soal tulisan sama saya repot, Had. Karena buat saya tidak boleh dalam menulis itu, Had. Boleh aja gimana? Apapun boleh ya. Gimana jadinya? Menulis dengan apapun boleh. Jadi boleh, tentu saja boleh gitu. Jadi menulis satu hal saja dari film itu juga sebuah tradisi. Ada juga yang orang hanya menulis hal ceritanya, misalnya satu hal saja dari film itu. Tapi patokannya sebetulnya adalah sebetulnya film itu kan gini. Film itu kalau
kalau penulis yang biasanya jebakan untuk penulis yang tulisan yang buruk itu biasanya tulisan yang simplistis apa ini diedit ya nanti simplistis gitu. Apa itu? Menyederhanakan saja gitu, tapi tidak cukup berusaha keras untuk bahkan menjelaskan apa sih misalnya tadi sebuah film ini jelek gitu. Apa sih jeleknya gitu. Dia tidak mau bekerja keras untuk itu. Biasanya tulisan itu begitu. Atau dia mengikuti template yang sebenarnya tidak menarik. Misalnya ketika menulis film hanya menceritakan sinopsisnya. Ini filmnya tentang ini gitu. Bahkan kalau kadang-kadang tanpa pengetahuan, penghormatan yang cukup terhadap filmnya, kadang-kadang ending filmnya udah susah-susah, sutradaranya bikin ending begitu rupa supaya penontonnya kaget, tiba-tiba si wartawan tanpa peduli gitu ketika menulis review, dia taruh aja tuh si itu kan pembunuhnya sebenarnya gitu misalnya gitu kan. Padahal itu sengaja ditaruh sutradara di belakang dan tidak diceritakan. Nah, itu misalnya membocorkan spoiler semacam itu juga membuat kelihatan penulis tidak menghargai filmnya atau tidak berusaha memahami filmnya dengan cukup. Itu juga salah satu kelemahan dari menulis film biasanya. Karena banyak sekali sebetulnya kayak misalnya sebuah ini ilustrasi saja. Ada satu penulis yang sangat bagus gitu, Roger Ebert namanya di Amerika. Dia pokoknya kalau sutradara filmnya ditulis oleh Roger Ebert, apalagi ditulis sebagai sebuah film baik, semua orang senang lah. Sutradara muda itu akan berusaha supaya filmnya ditulis, mau dibantai, mau dimaki gitu, pokoknya asal ditulis ya. Nah, ada masa di mana kritikus ini Roger Ebert itu ada satu sutradara Iran yang ketika dia menang di Cannes Festival, kemudian menang di banyak festival lain, namanya Abbas Kiarostami, si Roger Ebert ini tidak bisa paham filmnya. Maka dia mengatakan film-filmnya, aduh nih film kenapa film begini bisa menang lah, sesederhana itu ya. Kira-kira ini simplifikasi sebetulnya. Kenapa ini film jelek sebetulnya? Kenapa dia tidak menang? Kenapa dia menang? Terus dia datang lagi filmnya yang baru. Tetap saya kok nggak paham film ini apa. Sampai suatu hari gitu, Abbas Kiarostami membuat film pertama kali dia membuat film dengan aktor dan aktris bintang non Iran gitu, dan filmnya berbahasa Inggris. Dan di film itu Roger Ebert baru paham. Kira-kira sih gitu. Kenapa filmnya ternyata orang ini bagus sekali filmnya dan gue baru ngerti gitu. Kira-kira gitulah. Nah itu dia kemudian sederhananya meminta maaf lah. Wah ini saya memang sudah waktunya mungkin berubah atau memikirkan karir lain, bercandanya gitu karena saya gagal memahami film ini. Tapi ini contoh sebetulnya, contoh bahwa penulis film sebetulnya harus punya effort gitu untuk mencoba memahami film. Dan yang saya sering lihat adalah simplifikasi begitu. Karena si penulis tidak suka pada satu film, maka dia serta-merta menulis filmnya buruk dan segala macam. Nah, problemnya adalah kadang-kadang si penulis itu tidak cukup punya pengetahuan memilih model penceritaan yang ini nih harus diedit ya. Internet unstable lagi. Ada tulisan lagi. Ya gitu. Ini kelamaan jadinya ya. Aku kurang terlalu panjang menjawabnya. Tapi intinya adalah film itu sebetulnya kan tulisan yang bagus adalah kalau mereview entah film entah lukisan entah apapun gitu ya, kalau review itu kan sebetulnya adalah pertemuan antara si pembuat film dan si penulis. Jadi itu sebetulnya adalah bacaan si penulis terhadap apa yang dilihatnya gitu, apa yang dicernanya dari si pembuat film. Nah, itu percakapan itu yang terjadi, dialog di dalam dirinya si penulis itu yang harusnya ditampakkan di tulisannya.
Nah, kekayaan dari tulisan itu bagus tidaknya itu sebetulnya tergantung kalau lagi-lagi kepada kesediaan untuk mempercakapkan film itu dengan cara yang sehat. Mudah-mudahan tidak abstrak nih, tapi kira-kira sih begitu. Coba dibantu dengan pertanyaan. Ya, artinya begini, saya juga bukan seorang penulis film ya. Ini pertanyaan benar-benar orang yang tidak pernah menulis sekali. Berarti seseorang yang akan membuat katakanlah resensi film gitulah ya, masuk ke gedung bioskop atau nonton film, itu tidak bisa dengan kepala kosong ya. Artinya harus ada alat-alat analisa gitu yang ada di kepala gitu. Jadi setidaknya tahulah film itu bagaimana buatnya, kemudian film itu terdiri dari apa saja. Ya, sebaiknya tentu ya. Maksudnya ada hal-hal dasar gitu. Hal-hal dasar yang harus dia pahami. Seperti misalnya film itu sebetulnya kalau ketika dinilai apanya sih gitu. Itu misalnya standarnya gitu. Sehingga dia punya punya visi gitu atau punya cara gitu. Apa yang sih yang harus dilihat dalam sebuah film? Apa saja yang harus diteliti, apa saja yang harus dilihat dan bagaimana kemudian itu dia nilai atau dia bukan nilai ya. Dia tulis cerapannya berdasar apa yang dilihatnya gitu. Mungkin padanannya adalah seperti orang merasakan makanan gitu. Ya kan? Merasakan makanan orang yang paling sederhana adalah ada contoh orang Indonesia yang tidak pernah makan makanan mentah. Tiba-tiba di depannya disediakan sushi. Ini apa? Ikan mentah gitu. Ada yang tidak bisa menerimanya gitu kan. Wah, ini nggak mungkin. Pasti nggak enak. Menolak makan. Ada yang berani mencoba tapi karena istilahnya vokabulari atau kosa rasanya itu tidak sanggup melihat itu sebagai tidak bisa mencecapnya sebagai sebuah makanan enak, maka dia ini nggak enak gitu. Tapi sebetulnya ya kan, tapi sebenarnya kalau dia cukup berani, rendah hati gitu untuk melihat sebenarnya apa sih enaknya. Mungkin akhirnya dia bisa menghargai walaupun tetap tidak suka, walaupun tetap tidak tapi dia bisa menggambarkan kepada orang lain ketika diceritakan. Itu ikan mentah, rasanya kayak gini. Ketika dimakan begini. Tapi si orang Jepang itu suka banget. Tapi dugaanku adalah sukanya. Misalnya ini ilustrasi saja bahwa ketika dia mengatakan bahwa jadi resensi yang buruk adalah ketika dia mengatakan sushi itu nggak enak, menjijikkan gitu kan. Buat muntah lah, pokoknya jangan makan deh. Ya, tapi itu padannya barangkali. Kalau gitu begini, Mas Kris. Kalau saya ingin menjadi seorang penulis film, katakanlah gitu ya. Yang mendasar yang perlu diketahui dari sebuah film apa supaya kita kalau pas membuat tulisan itu nggak buta-buta amat gitu. Ya ada banyak sekali sih sebetulnya kayak misalkan, tapi paling sederhana yang sering dilihat orang adalah cerita. Maka cerita itu, tapi ketika misalnya kan pada akhirnya orang melihat cerita film itu berdasarkan apa? Ketika misalnya yang paling sederhana gini, seperti tadi contoh sushi tadi, ketika kita misalnya terbiasa dari sebagai penulis atau penonton film terbiasa dengan film-film Hollywood saja gitu misalnya, maka kita akan menilai misalnya film Indonesia tidak asik. Kenapa? Karena dia tidak seperti film Hollywood, ceritanya berbeda. Atau sederhana lah, misalnya ketika mengatakan menilai sebuah cerita itu baik atau tidak, maka dia menggunakan ukuran-ukuran yang sebenarnya tidak bisa diletakkan pada sebuah. Nah itu, ini sebenarnya untuk mengatakan, saya mungkin agak muter-muter, tapi sederhananya adalah seringkali menulis review atau resensi atau tulisan film ketika misalnya menonton film itu seringkali jatuh pada sekedar menilai baik dan buruk.
sekedar mengatakan ini film jelek, ini film bagus, ini aktingnya jelek, ini ceritanya jelek. Tapi tidak pernah ada upaya misalnya untuk misalnya mencari tahu sebetulnya film itu dibuat, kenapa sih dibuat, dengan cara apa, maksudnya kira-kira sebetulnya sutradaranya kenapa membuat film ini, ada latar apakah. Itu paling awal sih untuk menghargai, karena film itu sebenarnya kan hal yang sulit sih. Hal yang sulit jadi. Kalau kita membayangkan sebagai penulis nih, kita membayangkan ada pengetahuan, ada topik yang ditulis, maka ada kertas, ada pulpen atau ada mesin tik, ada laptop, kita bisa nulis itu selesai gitu. Tapi kalau film itu biasanya dari sejak cerita, apalagi film berbudget besar sampai dia selesai itu bisa bertahun-tahun satu film selesai. Orang yang bekerja juga banyak sekali gitu. Maka pertama penghormatan terhadap itu. Kalau menurut saya sih. Bahwa setelah itu misalnya tidak suka, jelek, atau menilainya sebagai sesuatu yang, karena memang banyak juga sih yang menyebalkan gitu, resources-nya besar gitu, bikin film dengan harga mahal gitu, tapi yang kalau dalam bercandaan itu, ini bisa bikin puskesmas berapa banyak ini ya, tapi hanya bikin satu film, tapi filmnya ini sebenarnya mau apa sih bikin film begini? Bagusnya dari mana? Nggak ada gitu misalnya, atau apa namanya? Itu juga harus dinyatakan tentu saja dalam menulis. Tetapi reason alasan-alasannya juga harus jelas. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa sih yang harus diketahui dari film? Ya kan? Ya unsur-unsur pentingnya terutama. Ya unsur pentingnya adalah yang paling sederhana sih kalau kita lihat festival film lah. Yang biasanya menang itu apa sih? Yang ada kategori pemenang apa aja sih gitu. Ya kan ada kategori sutradara terbaik, aktor aktris terbaik gitu kan, penulis skenario terbaik, tata suara terbaik gitu kan. Tata busana terbaik gitu, art directing terbaik gitu. Itu aja sebetulnya yang paling sederhana. Kenapa sih ada unsur-unsur itu? Kenapa dibedakan menjadi unsur-unsur itu? Berarti ada unsur-unsur itu dalam sebuah film yang membentuk film itu menjadi satu kesatuan. Nah, tentu saja kalau mau mulai rajin gitu, ketika mau menulis film ya belajar apa itu unsur-unsur itu. Penyutradaraan itu apa sih sebenarnya? Apa yang dikategorikan sebagai sebuah penyutradaraan yang bagus dan penyutradaraan yang tidak bagus? Bagaimana membandingkan sebuah penyutradaraan yang bagus dengan penyutradaraan yang tidak bagus? Lalu juga memahami kenapa sebuah film bisa menjadi film terbaik, tapi sutradaranya kalah dalam kategori sutradara terbaik. Misalnya gitu. Itu pemahaman mencari tahu itu adalah salah satu atau cara awal untuk memahami kenapa film itu apa sih yang harus dilihat dari film. Terus lalu apa yang disebut tata suara? Tata suara yang bagus dengan tata suara yang tidak bagus itu kayak apa sih? Apa sih yang dinilai? Mungkin ketika ada kesulitan teknisnya pertama. Tapi setelah kesulitan teknisnya kan tentu ada yang namanya seni, karena di atas kemampuan teknis atau keterampilan teknikal ada yang sampai akhirnya menjadi seni. Ketika kemampuan teknis itu bisa dipakai untuk mentransfer keindahan atau hal-hal yang bersifat seni lain gitu. Nah, itu yang penulis skrip misalnya, penulis skenario. Apa sih sebetulnya? Kan biasanya kalau yang paling simpel, sederhana ketika menilai film kan semuanya dilihat sebagai satu kesatuan. Tidak bisa dilihat terpisah-pisah gitu. Tidak bisa dinilai terpisah. Nah, ketika bisa menilainya terpisah-pisah itu pelan-pelan itu kelihatan kemampuan kita untuk melihat perbedaan cara menilai atau cara melihat film. Dan itu ini saya sih menurut saya ketika mau serius menulis film maka harus paham itu kenapa ada berapa belas kategori dalam sebuah festival film. Ibaratnya harus banyak yang dipelajari ya Mas Kris ya untuk paling tidak memahami itu ya, paling sederhana gitu. Nah sekarang gini Mas Kris, kan sering ada lomba-lomba, katakanlah lomba resensi film. Ya, seperti itu ya, lomba penulisan film. Itu kalau lomba-lomba menulis ya, maksudnya lomba menulis ya, bukan lomba. Itu apa sih yang dinilai juri kalau lomba-lomba menulis tentang film itu? Sebenarnya tergantung jurinya kan. Setiap juri punya kecenderungan sendiri pasti itu. Tapi kan biasanya panitia lomba memberi basis kriteria
Dan itu biasanya dipublikasikan sehingga peserta lomba bisa melihat itu kan. Apa sih sebetulnya yang dinilai dari sebuah tulisan. Tapi biasanya kalau saya sih melihat tulisan itu kan apa namanya? Yang paling kuat adalah tentu saja orisinalitasnya. Maksud saya adalah sudut pandang yang bagus, khas, berbeda, tidak dilihat orang tentang film itu. Jadi seperti tadi kita bicara soal memahami unsur-unsur film misalnya, memahami penyutradaraan, memahami apa acting yang bagus itu kayak apa, memahami tata suara, memahami tata busana, memahami art directing, memahami tata kamera segala macam itu. Tetapi film itu kan beyond itu kan, jauh lebih kompleks dari sekedar itu. Gitu. Film itu kan menyampaikan sesuatu. Dan itu yang kemudian kita bisa lihat sebuah tulisan film kayanya di mana. Kekayaan sebuah tulisan film itu di situ. Ketika dia misalnya lebih jauh lagi melihatnya. Misalnya dia bisa melihat satu pola unik dari film itu dan kemudian membandingkannya dengan film-film lain di sekitarnya misalnya, atau dia bisa meletakkan film itu sebagai wujud wakil dari kecenderungan yang sedang berlangsung di masyarakat gitu kan. Seni itu tidak ada seni yang steril dari lingkungan kan misalnya gitu kan, sehingga si penulisnya bisa membaca itu ya. Itu kalau saya lihat sih. Jadi sebenarnya kan gini, tadi mengulangi yang tadi, menonton film kan adalah dialog antara penulis dengan yang ditulis gitu, dengan filmnya gitu. Maka ketika kekayaan pandangannya, kekayaan bacaannya, kekayaan amatannya itu asik, menarik, dia memberi sumbangan yang bahkan kalau ekstrimnya simpel sih. Kadang-kadang pembuat film tidak sadar. Dia membuat film yang asik, yang enak gitu. Tapi ketika si penulis film menunjukkan, lu sebenarnya sedang ngomong ini, filmmu bagus sekali karena sedang bicara tentang ini. Terus sutradaranya bilang, iya ya, tapi sebenarnya aku nggak sadar. Tapi mungkin secara bawah sadar aku sedang mau ngomong itu. Dalam hal-hal kayak gitu misalnya, itu memberi perspektif baru, memberi pembacaan baru terhadap film. Dan ini sebenarnya ya kalau simpel gitu ya, kalau simpelnya adalah film itu adalah sebuah karya, seni lah katakan. Nah, kritik atau tulisan film itu sebuah karya sendiri ya. Harusnya dilihat begitu. Dia berkarya yang berdiri sendiri. Dia hanya dia sebuah karya yang istilahnya teksnya itu adalah film. Tapi dia sendiri ketika selesai menulis, dia itu adalah sebuah. Kalau saya sih lebih melihatnya gitu. Sehingga betul. Sehingga kalau sederhananya gitu adalah banyak orang kan dulu ketika saya masih rajin ngurusin nulis film gitu kan, ada banyak orang yang bilang, lu bisanya ngeritik doang. Kalau bisa bikin. Itu kan gitu kan? Iya, betul. Ya. Terus karena menganggap kritik itu bukan sebuah karya, tapi hanya sesuatu yang nyir. Padahal kritik itu sendiri sebuah karya yang jelas dia dan ya itu biasanya kalau orang yang nggak mau dikritik kan biasanya begitu kan.